Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asmain amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Agus Sukoco dan Bapak Ibu eh, senior dan juga hadirin peserta Golden Habit Forum di hari yang indah ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini, pagi ini kita mendapat nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga bisa bersilaturahim di Golden Habit Forum yang barokah ini. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Pada hari ini saya perkenalkan diri Bapak Ibu semuanya. Saya Sri Mulyani, bekerja di Rumah Sakit Romani Muhammadiyah sebagai Direktur Utama dan Alhamdulillah mendapat amanah juga sebagai dokter spesialis anak. Saya berpraktek di RSI PKU Muhammadiyah Kendal, Bapak Ibu semuanya, dan juga praktek di Rumah Sakit Aisyah Kendal. Jadi semuanya adalah di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya juga ini mendapat apa namanya amanah dari Dr. Agus Sukoco nih untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu semua eh, dalam membahas manajemen informasi auditori bagi janin eh, untuk terkait dengan menuju akhlak yang baik. Alhamdulillah, setelah mengikuti tadi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa untuk manajemen auditori ini adalah merupakan stimulasi bagi janin dan kandungan dan merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Mungkin mohon izin Dr. Agus Sukoco, saya sudah memberikan materinya, bisa di-share. Kemudian Islam memandang bahwa pendidikan anak itu mulai sejak dalam rahim, yaitu tarbiyah qoblal wiladah. Secara biologis, indera pendengaran adalah indera pertama yang berfungsi sempurna pada janin. Dan dalam Al-Quran telah mengisyaratkan hal ini dari berbagai ayat. Dan tadi disampaikan oleh Dr. Agus Sukoco bahwa untuk urutan penciptaan indera dalam Al-Quran, yaitu penyebutan indera pendengaran atau al-sam'u hampir selalu mendahului penglihatan, jadi absar. Jadi hal ini selaras dengan temuan medis bahwa janin mulai bisa mendengar pada usia ada yang menyampaikan 18 minggu sampai 20 minggu, yaitu di akhir trimester kedua. Dan sesuai Quran surat An-Nahl 78 bahwa dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi memang untuk indera pendengaran adalah yang paling eh, pertama. Kemudian dalam praktek manajemen auditori Islami, dari auditori adalah sama dengan pendengaran, bahwa beberapa bentuk stimulasi suara yang dianjurkan bagi ibu hamil untuk mengoptimalkan perkembangan spiritual dan kognitif janin. Jadi ada dari stimulasi Al-Quran, yaitu dengan melalui murotal, kita ini bisa mendapatkan stimulasi yang tertinggi. Jadi janin yang terbiasa mendengarkan lantunan Al-Quran diyakini akan memiliki kedekatan spiritual dan kalamullah. Ini berdampak baik terhadap efek ketenangan dari lantunan ayat suci Al-Quran, memberikan suatu relaksasi yang menurunkan hormon stres pada ibu. Jadi kalau ibu hamil itu terjadi perubahan hormon yang
perubahan hormon yang tentunya akan berdampak terhadap bayi yang dikandungnya. Dengan stimulasi Al-Quran ini bisa mendapatkan dampak yang positif pada suplai oksigen ke janin. Jadi karena tenang, tidak stres sehingga pembuluh darah vaskuler itu akan tidak tidak mengalami konstriksi, vasokonstriksi sehingga oksigen bisa langsung ke sel-sel di janin rahim ibu. Kemudian yang kedua adalah rekaman memori. Jadi janin mulai merekam ritme dan intonasi bahasa. Jadi tadi disampaikan oleh Prof. Tadi kemudian Dr. Agus Sukoco bahwa untuk memori janin bisa dimulai dari rahim ibu. Kemudian juga yang kedua adalah komunikasi langsung atau toyibah. Jadi disarankan bapak atau ibu untuk berbicara dengan janin. Jadi janin pada waktu di dalam kandungan tadi dielus-elus perutnya, perut ibu oleh bapaknya, kemudian diajak ngobrol sehingga ada suatu komunikasi langsung antara janin dengan kedua orang tuanya. Dalam Islam, suara orang tua adalah sarana transfer kasih sayang dan doa. Diajak berdialog, memberikan hal-hal yang baik, diajarkan untuk membaca doa-doa dan juga diajarkan juga dengan adanya zikir dan kalimat thayyibah antara lain subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini akan menjadikan resonansi positif bagi jiwa janin. Selanjutnya adalah menghindari polusi suara. Jadi memang untuk manajemen auditori ini bisa untuk memfilter apa yang didengar. Jadi dianjurkan seorang ibu hamil untuk menjauhi kata-kata yang kasar, pertengkaran, dan juga suara musik yang terlalu keras. Juga ini juga membawa dampak yang kurang baik di janin. Sehingga dalam Islam diajarkan bahwa untuk memberikan kelembutan, suara yang lembut, menciptakan suasana lingkungan yang tenang, yaitu mutmainah. Untuk manfaat ditinjau dari sudut pandang Islam bahwa ada 4 aspek, yaitu dari spiritual, manfaat bagi janin, manajemen auditory ini bisa menanamkan benih tauhid dan keimanan zat dini, dan juga dari aspek psikologi bisa membuat bonding atau membangun ikatan batin yang kuat antara anak dan orang tua. Dari kognitif atau kecerdasan, yaitu bisa merangsang perkembangan sel otak melalui pola suara yang teratur seperti irama Al-Quran dan juga karakter membentuk kecenderungan anak pada hal-hal yang baik atau fitrah. Untuk manajemen informasi auditori tadi disampaikan oleh Dr. Agus Sukoco dari USG Doppler, kemudian fetal magnetoencephalografi, dan penelitian bahwa lebih responsif seorang bayi baru lahir itu lebih responsif terhadap suara ibu dibandingkan suara asing. Ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk pembelajaran auditori prenatal. Jadi di situ disampaikan kenapa ibu lebih dominan suaranya dibandingkan dengan yang lainnya. Karena ini adanya alasan fisik mengapa seorang suara ibu menjadi sangat spesial bagi janin. Yang pertama adalah terdapat transmisi ganda. Jadi janin mendengar suara ibu melalui 2 jalur. Yang pertama melalui udara dan jaringan perut seperti orang lain, dan kedua melalui konduksi tulang, di mana getaran pita suara ibu merambat langsung melalui ke tubuh janin di dalam rahim. Kedua adalah kekuatan sinyal. Suara ibu memiliki rasio sinyal kebisingan yang lebih tinggi. Jadi memang untuk resonansinya lebih tinggi di dalam rahim sehingga pada waktu lahir maka seorang bayi baru lahir lebih mengenal suara ibunya dibandingkan suara asing lainnya. Bapak Ibu semuanya, jadi dengan manajemen auditori ini kita bisa memanage anak-anak kita, cucu kita, bayi kita, sehingga nanti akan membawa suatu
stimulasi. Jadi bukan stimulasi kecerdasan, tetapi melainkan adalah investasi iman. Dengan memperdengarkan suara-suara yang diridhoi Allah, orang tua sedang meletakkan pondasi karakter yang soleh, solehah, bahkan sebelum ia menghirup udara dunia. Demikian Bapak Ibu semua, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dengan segala keterbatasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak kita dan tetap semangat sehingga kita bisa menghasilkan generasi yang baik, yang bermanfaat untuk umat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nasruminallah wa fatun qorib wa basirin mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter Sri Mulyani, spesialis anak, sekaligus Kepala Rumah Sakit. Ya, mudah-mudahan dari 3 pemantik tadi ya kita bisa menyimak dengan baik dan mengambil manfaatnya ya.